Keluaran 14. Yahwe berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel agar mereka kembali dan berkemah di depan Pihahirot, di antara Migdol dan laut itu, di depan Baal Zefon. Kamu harus berkemah di seberangnya, di tepi laut. Karena Fir'aun akan berkata tentang Bani Israel, mereka telah tersesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Dan aku akan mengeraskan hati Fir'aun, supaya ia mengejar mereka, sehingga aku akan dihormati Fir'aun dan seluruh tentaranya, dan orang-orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Yahwe." Lalu mereka pun melakukan demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa umat itu telah melarikan diri dan hati Fir'aun serta hamba-hambanya berubah melawan umat itu, mereka berkata, "Apa yang telah kita perbuat? Kita telah membiarkan orang Israel pergi dari pekerjaannya untuk melayani kita." Lalu ia mempersiapkan kereta perangnya dan membawa orang-orang bersamanya. Ia mengambil 600 kereta perang pilihan dan semua kereta-kereta Mesir, dan pada masing-masing kereta ada perwiranya. Yahwe mengeraskan hati Fir'aun Raja Mesir itu, dan ia mengejar orang-orang Israel. Orang-orang Israel keluar dengan kebanggaan dan keberanian. Tetapi orang-orang Mesir mengejar mereka. Seluruh kuda dan kereta perang Fir'aun dan orang-orang berkuda serta tentaranya menyusul mereka yang sedang berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zefon. Ketika Fir'aun semakin mendekat, Bani Israel melihat mereka. Tampaklah orang-orang Mesir sedang berbaris mengejar mereka. Dan mereka merasa sangat ketakutan, dan berserulah Bani Israel kepada Yahwe. Mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah ini yang telah engkau perbuat bagi kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah perkataan ini yang sudah kami katakan kepadamu waktu di Mesir? Biarkanlah kami sendiri agar kami melayani orang-orang Mesir. Karena lebih baik bagi kami melayani orang-orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Musa berkata kepada umat itu, "Janganlah kamu takut. Berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahwe yang akan ditunjukkannya bagimu pada hari ini. Karena orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, mereka tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Yahwe akan berperang bagimu dan kamu akan berdiam saja." Yahwe berfirman kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Berbicaralah kepada Bani Israel agar mereka terus maju. Namun engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu, dan belahlah laut itu. Lalu biarlah Bani Israel masuk ke tengah-tengah laut itu dan berjalan di tanah yang kering. Lihatlah, aku akan mengeraskan hati orang-orang Mesir itu, sehingga mereka akan mengejar umat itu, dan aku akan mendapatkan kemuliaan atas Fir'aun dan semua rombongan besarnya, atas semua kereta-keretanya, dan atas semua pasukan-pasukan berkudanya. Orang-orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Yahwe. Ketika aku memperlihatkan kemuliaanku kepada Fir'aun, kereta-keretanya, dan pasukan-pasukan berkudanya." Berpindahlah malaikat Elohim yang sedang berjalan di depan perkemahan Israel dan berjalan ke belakang mereka. Dan tiang awan yang ada di hadapan mereka pun berpindah ke belakang mereka. Hal itu terjadi di antara perkemahan orang Mesir dan perkemahan orang Israel. Dan terjadilah bahwa awan itu membuat kegelapan bagi orang Mesir, tetapi terang pada orang Israel, sehingga mereka tidak dapat mendekati satu dengan yang lain sepanjang malam itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan Yahwe membuat laut itu berbalik kembali oleh angin timur yang keras sepanjang malam, dan membuat laut itu menjadi tanah yang kering dan airnya terbelah. Bani Israel berjalan ke tengah-tengah laut di tanah yang kering, dan air menjadi sebuah tembok bagi mereka di sebelah kanan dan kiri mereka. Orang-orang Mesir mengejar dan mengikuti mereka sampai ke tengah-tengah laut itu. Bahkan seluruh kuda-kuda Fir'aun, kereta-kereta perangnya, dan orang-orang berkudanya.
Pada pagi hari, Yahwe yang di dalam tiang api dan awan itu melihat rombongan besar orang-orang Mesir. Dia mengacaukan rombongan besar orang-orang Mesir itu. Dia melepaskan roda kereta-kereta perang mereka, sehingga mereka sulit mengendarainya. Maka orang-orang Mesir berkata, "Marilah kita melarikan diri meninggalkan orang Israel, karena Yahwe lah yang berperang untuk mereka melawan orang-orang Mesir." Yahwe berfirman kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke laut, agar air itu dapat berbalik atas orang-orang Mesir, atas kereta perangnya, dan atas orang-orang berkudanya." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan menjelang pagi hari, air laut itu kembali ke tempatnya, dan orang-orang Mesir berusaha melarikan diri dari air itu. Demikianlah Yahwe mencampakkan orang-orang Mesir itu di tengah-tengah laut. Air itu berbalik dan menenggelamkan kereta-kereta perang dan orang-orang berkuda, yaitu seluruh rombongan besar Fir'aun yang datang ke dalam laut mengejar mereka, sehingga seorang pun tidak ada yang tersisa dari mereka. Tetapi Bani Israel berjalan di tanah kering di tengah-tengah laut, dan air itu menjadi dinding di sebelah kanan dan kiri mereka. Demikianlah pada hari itu Yahwe menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Orang Israel melihat orang-orang Mesir mati bergelimpangan di pantai itu. Orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan yang telah dilakukan Yahwe terhadap orang Mesir. Dan umat itu takut akan Yahwe dan percaya kepada Yahwe dan kepada Musa hambanya itu.